Komunitas belajar adalah salah satu pilar penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Komunitas belajar merupakan kumpulan sekelompok guru yang berkolaborasi secara rutin untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui diskusi dan juga berbagi praktik baik. Komunitas belajar mampu menciptakan kolaborasi antara guru, saling memberikan dukungan dan penguatan, meningkatkan kompetensi guru, dan juga meningkatkan hasil belajar peserta didik. Salam sejahtera untukmu semua guru hebat. Saya Skolastika Susanti Tufan, guru pada TK Negeri 1 Solor Timur, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan ini, saya mengikuti apresiasi GTK tahun 2025 dengan kategori GTK Pelopor Kelompok Belajar. Kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait aktivitas yang saya jalankan pada komunitas belajar. Komunitas PKG Solor Timur sudah terbentuk sejak tahun 2015 yang beranggotakan 20 lembaga dengan jumlah guru 50-an orang. Keberadaan komunitas sudah vakum kurang lebih 1 tahun karena kegiatan pertemuan fokusnya bukan berbagi praktik baik. Komunitas tidak memiliki program kerja yang jelas. Kehadiran rekan-rekan guru setiap kali pertemuan hanya 25% dari jumlah guru yang terdata dalam komunitas. Letak dari satu sekolah ke sekolah yang lain menempuh perjalanan yang cukup jauh dan harus melewati jalanan yang ekstrim. Kegiatan pertemuan komunitas selalu bertempat di sekolah yang letaknya di ibu kota kecamatan. Masih banyak rekan guru yang belum memahami pentingnya keberadaan komunitas belajar. Komunitas PKG Solor Timur harus tetap menjadi tempat untuk belajar, berbagi pengetahuan, dan bekerja sama dalam mengatasi tantangan pendidikan. Tidak pegang saya sudah buat untuk mencatat lembaran kerja anak. Peran dan tanggung jawab saya adalah sebagai penggerak yang pastinya selalu memberikan motivasi, ide dan gagasan-gagasan baru agar semua guru terlibat aktif dalam kegiatan komunitas. Mendorong guru untuk keluar dari zona nyaman dan menjadi guru pendidikan anak usia dini yang selalu dirindukan peserta didik, aktif, kreatif, dan menarik. Membangun komunitas belajar yang inspiratif merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Tantangan dalam mencapai tujuan terbentuknya komunitas belajar adalah kurangnya keterlibatan aktif dari anggota komunitas. Anggota hadir namun hanya menjadi pengamat. Guru belum mau keluar dari zona nyamannya. Belum ada pengawas sehingga kurang adanya dukungan. Komunitas belum memiliki program kegiatan yang jelas. Jarak dari satu sekolah ke sekolah yang lain letaknya sangat berjauhan. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah membangun komunikasi dengan pengurus komunitas dan membentuk tim kecil sebagai motor penggerak. Melakukan analisis kebutuhan anggota komunitas belajar, melakukan sosialisasi terkait pentingnya komunitas belajar, dan penyusunan program komunitas belajar. Sebagai penggerak komunitas, saya coba menerapkan program Sebut 4P Boleh. Sebulan sekali bertemu untuk penyusunan modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran, pembuatan alat peraga edukatif, penataan lingkungan kelas, praktik mengajar, berbagi praktik baik, observasi, lomba, dan evaluasi. Sebut 4P bukan sekedar istilah, tetapi semangat perubahan menuju guru PAUD yang aktif, kreatif, dan pastinya menarik. Sebut 4P boleh. Sebut sebulan sekali bertemu. Kegiatan komunitas rutin dilakukan setiap 1 bulan sekali. Kegiatan pertemuan dilaksanakan secara rolling dari satu sekolah ke sekolah yang lain. P yang pertama, penyusunan modul ajar. Anggota komunitas terlebih dahulu dibekali dengan pemahaman dasar terkait kurikulum merdeka. Selanjutnya, anggota komunitas dibimbing menyusun modul ajar. P yang kedua, pembuatan alat permainan edukatif. Setiap anggota diwajibkan membawa bahan alam atau bahan bekas yang nantinya akan didaur ulang menjadi alat permainan edukatif. Anak-anak bisa menggunakan untuk menimbang, mengenal berat dan ringan, banyak dan sedikit. P yang ketiga, penataan lingkungan kelas. Guru memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Wadah komunitas memberikan ruang seluas-luasnya kepada semua guru untuk berkreasi dan menata ruangan sekolah yang dikunjungi saat kegiatan pertemuan bulanan. P yang keempat, praktik mengajar.
Setelah melalui 3P, selanjutnya anggota komunitas melakukan praktik mengajar di sekolahnya masing-masing dan wajib divideokan. Boleh. B. Berbagi praktik baik. Setelah melakukan praktik mengajar, setiap anggota diberi kesempatan untuk berbagi dalam komunitas. Teman-teman, kegiatan menggunting kuku, anak-anak kelompok B itu saya kasih ini, untuk tangannya, lalu gunting kaki. O. Observasi kelas. Observasi kelas didampingi oleh pengawas SD. Kegiatan observasi ini dijalankan dengan maksud melihat secara dekat proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. L. Lomba. Komunitas juga melaksanakan kegiatan lomba untuk guru dan anak. Lomba guru misalnya lomba mengajar, penataan kelas, membuat cerita bergambar, dan membuat alat permainan edukatif. Pembuatan APE kami dari bahan bekas botol. Untuk bahannya sendiri mudah didapat, serta APE-nya mudah sekali untuk dibuat. E. Evaluasi. Kegiatan evaluasi akan dilaksanakan di setiap akhir tahun dengan maksud memantau progres kegiatan komunitas yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan program. Selain pendampingan di komunitas belajar PKG Solor Timur, saya juga mendampingi beberapa PKG yang ada di Kabupaten Flores Timur. Dengan program Sebut 4P Boleh, perubahan sudah mulai terlihat nyata. Kegiatan rapat bulanan rutin dilakukan. Anggota komunitas mulai aktif dalam kegiatan. Kepercayaan diri dan jiwa kreativitas mulai tumbuh dalam diri setiap anggota komunitas. Guru-guru yang tadinya gagal teknologi akhirnya perlahan menguasai laptop. Sekolah memiliki ruang belajar yang menarik dan menyenangkan. Dinding kelas dan dinding luar kelas dipenuhi dengan gambar-gambar yang bagus. Dinas Pendidikan, pengawas SD, Bunda PAUD, dan pemerintah desa setempat menjadi mitra kerja komunitas. Dengan adanya komunitas antar sekolah, kendala dan permasalahan yang dihadapi guru dan juga lembaga dapat terselesaikan dengan baik. Kolaborasi antara pihak dinas, Korwil Solor Timur, dan semua pihak yang bertanggung jawab terkait pendidikan anak usia dini dapat meningkatkan pemahaman tentang pendidikan anak usia dini bagi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan di komunitas PKG Solor Timur dengan program Sebut 4P Boleh menjadi contoh bagi komunitas-komunitas lain yang ada di Kabupaten Flores Timur. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Flores Timur. Ibu Santi ini salah satu guru penggerak di Kabupaten Flores Timur. Beliau menginisiasi bersama teman-teman yang ada di PKG untuk bisa berkomunikasi kembali bagaimana kira-kira mereka membuat komunitas ini lebih berdaya, lebih melakukan hal-hal yang memberikan dampak bagi teman-teman rekan-rekan lain di Kecamatan Solor Timur. Mereka punya kegiatan yang disebut dinamakan Sebut 4P Boleh. Aku pikir bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Santi bersama teman-teman di PKG Kecamatan Solor Timur ini luar biasa. Saya memberikan apresiasi pertama kepada teman-teman PKG yang sudah membentuk komunitas. Dengan melihat kondisi kita di Kabupaten Flores Timur di mana tidak ada lagi penilik, maka pembentukan komunitas itu memang sangat bagus, dan dalam pantauan saya untuk di Solor Timur itu sudah sangat bagus sekali. Pendapat saya mengenai komunitas ini sangat-sangat bagus ya Ibu ya, karena memang dengan adanya komunitas ini otomatis guru-guru kami terutama di SPS Mentari ini bisa ikut aktif, dan di saat aktifnya guru-guru kita itu otomatis ada hal baru yang mereka dapat. Dan yang saya alami selama ini memang kami ada komunitasnya, tapi komunitas kami tidak berkembang seperti sekarang. Banyak hal-hal dan banyak perubahan yang dibawa oleh Ibu Santi dalam kegiatan-kegiatan kami yang kami jalani bersama, yaitu terkait bagaimana membuat modul ajar dalam pembelajaran mendalam ataupun kurikulum merdeka, juga dalam menyiapkan media-media pembelajaran dan juga AP sampai dengan penataan kelas sehingga kelas kami terlihat indah dan nyaman. Komunitas inilah bisa terbentuk kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan observasi oleh tim ke seluruh TK. Dari kegiatan observasi itulah kami bisa mengetahui sejauh mana perkembangan kami